Saya katakan, hiduplah yang sederhana, yang simple. Ngerti saya maksudkan? Jangan terlalu militan, ekstrim, Anda akan jadi ekstremis. Seorang yang kelihatannya mau dan tanpa sadar Anda masuk dalam kategori hukum Taurat. Sehingga ketika Anda memandang saudaramu tidak seperti Anda akan langsung menghakimi. Ngerti yang saya maksud? Ingat, segala sesuatunya oleh kasih karunia. Amen. Kita hanya punya satu doktrin, kita hanya punya satu credo, Kristus dalam hidup kita. Ketika saya turun ke Los Angeles, saya melihat Los Angeles, orang-orang itu di pesawat. Ketika saya datang ke Los Angeles atau Hollywood, ya. Amos datang ke Samaria, Amos akhir zaman datang ke Los Angeles. Tetapi mata dari Nabi Allah yang diurapi itu mengernyit, menyempit karena melihat keglamoran kota tersebut. Karena moralitas yang rusak. Dan dikatakan oleh Brother Branham di paragraf 92. Tidak heran Amos berkata, singa mengaum, siapakah yang tidak takut? Allah berbicara, dan siapakah yang tidak bernubuat? Terus sebabnya Amos akhir zaman melihat semua hal yang najis di akhir zaman. Itulah alasannya kenapa singa harus mengaum. Tuhan sedang ingin berbicara kepada orang-orangnya. Amos melihat korupsi, melihat kebusukan. Itulah yang dia lihat. Dia tidak tertarik. Jiwanya sakit dibuat. Paragraf 94. Sungguh cocok hal itu di zaman ini. Kok bisa para pengkhotbah berdiri di mimbar dan memandang dosa dan korupsi, kerusakan dunia ini, dan melihat orang-orang melakukan itu, bertingkah laku yang mereka perbuat, dan kemudian justru memberkati orang-orang ini hanya karena mereka lah anggota gereja atau anggota denominasi. Bahkan jiwa saya pun tidak bisa mengerti hal itu. It's more than my soul can understand. Jiwa saya pun gak bisa ngerti kok bisa pengkhotbah memberkati orang-orang yang terus berbuat jahat, dosa, amin, dan tidak hardik menghantam mereka dari mimbar. Betul? Malah justru memberkati mereka. Ada yang aneh dengan pengkhotbah ini. Yes sir. Dan Anda benar-benar berada di hadapan pengkhotbah yang diurapi. Karena pengkhotbah yang gak diurapi, mereka hanya mengatakan, jangan pakai sepatu hak, rok panjang. Hanya sebatas yang dilihat. Tapi dia tidak mampu melihat suatu kebusukan di dalam pikiran manusia. Dia tidak berusaha untuk menghardik semua tradisi yang masih menempel yang didapatkan dari Laodikia, warisan dari kelahiran yang pertama. Mengerti yang saya maksud? Mereka tidak mampu melihat, spirit kompromi, tidak bisa membedakan. Pengkhotbah tidak bisa membedakan mana spirit kompromi, maka dia bukan diurapi oleh Allah. Mengerti yang saya maksud? Yes sir. Pengkhotbah harus memiliki mata Allah untuk bisa mampu melihat mana yang kompromi, mana yang tidak. That's it. Itulah sebabnya mereka yang tidak terlatih untuk mampu membedakan mana yang spirit kompromi, maka mereka beraliansi. Karena menganggap bahwa gak apa-apa kok. Apa sih salahnya saya ikut ini? Apa sih salahnya? Dia kan sama-sama dipesan, sama-sama percaya Yesus. Ngerti yang saya maksud? Hal yang sama dengan Pentakosta, kan sama-sama percaya Yesus, nggak apa-apa lah. Sama halnya dengan PBB.
Ya, untuk kebaikan, damai dunia. Kita sama-sama menjadi anggotanya. Tidak bisa, brother and sister. Kita sudah membaca di Amos 3. Bisakah dua orang berjalan bersama-sama jika tidak saling setuju? Itulah sebabnya Anda harus mendengarkan hal-hal ini diajarkan untuk memperingatkan jangan punya spirit kompromi. Amin. Kalau hanya mengkhotbahkan tidak boleh pakai anting-anting, nggak boleh pakai ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, Anda menjadi orang yang legalis. Legalis artinya adalah jangan, penuh banyak aturan. Dan ujung-ujungnya adalah manis di depan, tapi di belakang sana Anda tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi jika Anda menghantam spirit kompromi, jika Anda menghantam spirit roh jahat, dan itu lenyap dari diri seseorang, maka Anda tidak akan khawatir apakah dia sendirian atau dia terlihat. Dia akan sama. Amin. That's it. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Ketika dia membaptis orang-orang di sungai Yordan, kemudian datang bondong-bondong para imam, Farisi dan Saduki. Kami juga hendak dibaptis. Hei kalian ular beludak. Dia tidak panggil muridnya. Sini, ambil foto. Masukkan ke website, masukkan ke majalah. Kita berikan kesaksian, banyak pendeta dibaptis. Enggak, Anda harus tahu, melihat apa motivasi mereka mau dibaptis. Yohanes matanya diurapi Allah. Karena Yohanes datang ke Israel tidak dengan untuk tujuan popularitas, uang, dan lain sebagainya. Dia memiliki demikianlah firman Tuhan. Dia diurapi sehingga dia tahu maksud tujuan para imam minta dibaptis. Gak ada waktu untuk kalian. Karena Yohanes Baptis bukan seorang yang mau menyenangkan orang lain. Amen. Pengkhotbahlah seorang yang bukan berusaha untuk menyenangkan orang. Pengkhotbahnya berusaha untuk menyenangkan Tuhan. That's it. Jika Anda adalah duta besar Indonesia, Anda akan berusaha untuk menyenangkan pemerintah yang mengutus Anda. Anda nggak berusaha untuk menyenangkan Amerika, Anda nggak berusaha untuk menyenangkan yang lain, Anda berusaha untuk menyenangkan siapa yang mengutus Anda. Jika Anda adalah seorang utusan, Anda sudah memiliki sesuatu untuk diucapkan. Jika Anda mengucapkan apapun yang menentang firman, Anda bukan utusan Allah. Anda adalah seorang utusan perjanjian dari suatu denominasi atau suatu teori. Tetapi utusan Allah memiliki firman Allah. Paragraf 106. Amos memiliki demikianlah firman Tuhan. That's the way of the true prophet. Itulah jalannya nabi yang sejati. Jadi Anda tahu sekarang kenapa Brother Branham memberikan judul Jalannya Nabi yang Sejati. Adalah karena nabi memiliki demikianlah firman Tuhan. Maka ini bukan hanya untuk nabi, ini juga untuk orang percaya, individual. Jalannya seorang percaya yang sejati. Amin. Anda memiliki firman terang di waktu senja di hati Anda, dan Anda berjalan di dalam terang. Walk in the light. Maka darah anaknya menyucikan Anda, sehingga Anda memiliki fellowship, persekutuan antara satu dengan yang lain. Amin. Itulah jalannya seorang percaya yang sejati. Jalannya seorang nabi yang sejati adalah dia memiliki demikianlah firman Tuhan. Dia sangat berbeda dari yang lain.